yang berhak atau ditujukan padanya hadanah. Mari kita cermati penjelasan beliau definisi hadanah. Kata beliau secara bahasa di kitab ya, saya baca dulu, tarbiyatus saghir wa ri'ayatuhu mushtaqqah min al-hadan wa huwa al-janb li'anna al-murabbiya wal kafil yadhum at-tifl ila janbih. Jadi kalau secara bahasa kata hadana artinya adalah pendidikan atau pengasuhan, ya, pengurusan anak kecil. Kata hadonah sendiri, perhatikan kata beliau, adalah kata yang asalnya dari kata al-hidn. Al-hidnu dalam bahasa Arab yang artinya adalah al-jamb, bagian samping tubuh seseorang. Ya. Apa sih hubungannya dengan pembahasan? Jadi pada umumnya pengasuh anak itu biasanya memeluk anaknya dia mendekap di samping badannya. Nah, itu dalam bahasa Arab bisa disebut dengan al-hidn. Karena masalah yang diangkat adalah masalah terkait dengan hak-hak anak kecil, maka masalah ini disebut dengannya al-hadanah. Ya. Kalau di sumber lain al-hidn ya, bisa berarti pangkuan atau pelukan. Ya. Jadi inilah asal mula penyebutan hadanah. Disebut dengannya karena seorang anak kecil biasanya berada dalam pelukan atau pangkuan orang yang mengasuhnya, ya, pada umumnya orang tuanya. Baik, kemudian kata penulis, saya lanjut dulu ya, membacakan definisi dari beliau. Al-hadin wal hadana. Ya, kata beliau, ada juga kata al-hadinu wal hadinah. Ya, hadinu wal hadinah. Ya. Al-muwakkilani bis-sabi bihifzihi wa biriayatihi. Dia yang bertanggung jawab untuk menjaga anak kecil dan memeliharanya. Ini penjelasan secara bahasa. Kita pindah langsung ke secara istilah syariat. Apa yang diinginkan dengan hadanah? Qala al-qiyamu bihifzi man la yumayyiz wa la yastaqillu bi amrihi wa tarbiyatuhu mimma yuslihu bidi badaniyan wa ma'nawiyan wa wiqayatuhu amma yu'dhihi. Adapun secara syariat kata hadanah itu adalah tanggung jawab terkait dengan mengurus anak yang belum tamyiz, yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Pembahasan yang terkait dengan hal-hal yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan, kemanfaatan bagi seorang anak, ya, terkait dengan badan fisiknya secara maknawiyah dan menjaganya dari hal-hal yang berbahaya bagi dirinya. Baik, sampai di sini dulu ya definisi. Teman-teman, barakallahu fikum. Saya ingin tambahkan beberapa poin penjelasan sebagai pendahuluan. Pertama, saya ingin memberikan tambahan terkait dengan pengertian masalah hadanah ini. Kalau Ibnu Qudamah menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, hadanah itu adalah pembahasan terkait dengan pemeliharaan anak
yang masih tamyiz, ya. Hah? Yang belum tamyiz, yang masih belum tamyiz, ya. Sehingga belum mampu mengurus dirinya sendiri. Imam Nawawi juga menjelaskan semana dengannya, ya. Maka pembahasan hadona, ruang lingkupnya terkait dengan penjagaan anak, keselamatan anak, ya, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, akhlak, agama, hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang dikhawatirkan membahayakan dirinya. Ya. Nah, sekarang yang kedua yang ingin saya tambahkan, teman-teman, ini lebih penting lagi dari semua ini. Untuk antum semua ketahui. Pembahasan hadona ini kan kalau antum lihat tadi definisi, berarti adalah pembahasan yang identik dengan pengasuhan anak. Betul? Ya. Seakan-akan ini pembahasan parenting. Ya nggak sih? Masalah parenting. Lalu kenapa diangkat dalam masalah fikih? Ya, dalam bahasan fikih. Nah, ini yang ingin saya tegaskan. Apa sih esensinya atau pentingnya masalah hadona ini sehingga diangkat di masalah fikih? Apa korelasinya? Nah, ternyata hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, para ulama kita menjelaskan. Nah, ini yang harus kita ketahui. Permasalahan hadona, masalah-masalah yang diangkat dalam masalah hadona ini adalah permasalahan-permasalahan yang sangat dibutuhkan secara khusus bagi pasangan yang menjumpai problematika dalam rumah tangganya, dan secara umum dibutuhkan, keperluannya adalah untuk majelis hakim, mahkamah, ketika ingin memutuskan terkait dengan masalah ini. Permasalahan yang kasusnya misal satu terkait perceraian. Silakan untuk catat kasus-kasus yang membutuhkan penjelasan hadona. Kasus-kasus yang membutuhkan pembahasan hadona. Yang pertama perceraian. Ya. Di saat pasangan suami istri memutuskan bercerai dalam keadaan memiliki anak yang belum tamyiz, maka di situ dibutuhkan keputusan siapa yang berhak atas pengasuhan anak. Betul? Nah, kan tidak segampang oh ya sudah suaminya saja atau oh ya sudah istrinya saja. Enggak segampang itu dalam syariat. Ada banyak unsur yang harus dipertimbangkan. Nah, unsur-unsur itulah yang didalami dalam masalah hadona. Paham? Paham ini? Kasus yang kedua, salah satu orang tua meninggal. Apakah ayah atau ibu anak meninggal? Ya. Maka ketika ada yang meninggal di antara orang tua seorang anak yang belum tamyiz, permasalahan yang muncul adalah siapa yang harus melanjutkan pengasuhan anak. Syariat tidak dengan gampang mengatakan ya udah ayahnya kalau ibunya meninggal. Oh ya udah ibunya kalau ayah yang meninggal. Oh ya udah pamannya, enggak begitu. Ada unsur-unsur yang harus diketahui. Enggak segampang itu. Nah, di hadona lah pembahasannya. Paham ini? Kasus yang ketiga. Ketika ada rumah tangga yang orang tua anak tidak terpenuhi syarat kelayakan sebagai orang tua. Ya, ada rumah tangga orang tuanya nggak memenuhi syarat layak sebagai orang tua. Yang bagaimana itu? Orang tuanya misalnya orang-orang yang hilang akalnya. Termasuklah para ulama mengatakan kalau tinjauannya secara syariat kemurtadan. Na'udzubillah.
murtad, keluar dari agama Islam, ya, dari rumah tangga muslim, lalu ada orang tuanya murtad, naudzubillahi min dzalik, ada anak yang belum tamyiz, maka dalam mahkamah Islam itu hakim harus memutuskan. Yang jelas ini orang tuanya nggak lagi berhak. Tetapi bisa jadi nih ya, misalnya nih salah satu orang tua ya, apakah atau B nih suami istri, murtad salah satunya, naudzubillahi min dzalik. Yang satunya nggak layak jadi orang tua, atau seandainya layak sekalipun, tapi mungkin ada faktor-faktor yang membuat dia tidak pantas untuk melanjutkan pengasuhan. Maka kasus yang seperti ini butuh revisi pembahasan hadonah. Kasus yang keempat, bila terjadi sengketa perebutan hak asuh. Ya. Bila terjadi sengketa perebutan hak asuh. Ya. Dengan berbagai macam problematika rumah tangga ya. Mungkin saja ada salah satu dari orang tuanya ingin merantau, ya, lalu menganggap dialah yang paling berhak untuk membawa anaknya, lalu pasangannya nggak mau, itu sengketa. Nah, maka keputusannya harus dengan tahu pembahasan hadonah. Jadi di sini teman-teman barakallahu fikum penting untuk mempelajari hadonah. Yang kelima, kasus yang kelima. Bila adanya pernikahan kembali orang tua yang telah terpisah, maka para ulama membahas anak yang belum tamyiz apakah masih bertahan kepada orang tua lamanya atau orang tua baru. Nah, untuk memutuskan pembahasan hadonah yang dibutuhkan. Ya. Baik. Dan para ulama juga menyebut bisa jadi kasus terkait dengan perpindahan tempat tinggal. Ya. Salah satu orang tua, ya, misalnya harus pindah ke luar negeri atau ke kota lain, ketika ada pengaruh kepada anak yang belum tamyiz. Ya. Maka misalnya nih ada anak nih akan dibawa ke luar negeri. Sementara ini bisa berpengaruh kepada perkembangan anak. Maka materi hadonah bisa menjadi legal, alasan legal untuk menghalangi itu terjadi. Bisa dipahami? Ya. Alasan yang legal secara syar'i untuk menghalangi itu terjadi. Ya. Kasus yang terakhir, bila ada anak yang terlantar. Nah, ini pernah kita bahas ya, anak yang terlantar. Nggak tahu orang tuanya siapa. Udah dicari, nggak tahu. Maka mahkamah atau pihak yang berwajib mendapatkannya, dan harus anak tidak boleh dibiarkan sehingga harus ada yang mengasuhnya. Nah, siapa yang paling berhak? Materi hadonah lah yang menjawab. Paham? Nah, dari kasus-kasus ini adalah kasus-kasus contoh ya, disebutkan oleh para ulama di beberapa referensi yang saya simpulkan di kitab Al-Mughni Imam Ibnu Qudamah, kitab Al-Majmu' Imam Nawawi, dari Bidayatul Mujtahid Imam Ibnu Rushd, ya, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu Wahba Az-Zuhairi, dan selainnya dari referensi para ulama pembahasan fikih secara khusus dalam masalah hadonah. Jadi dari sini telah terlihat ya bahwa materi hadonah itu cukup penting. Ya, cukup penting. Secara khusus yang sangat ditekankanlah majelis mahkamah, yang kalau dalam bahasa kita disebut dengan PA, Pengadilan Agama atau KUA, ya, yang masyarakat kaum muslim merujuk kepada mereka. Mereka harus tahu ini.
nggak boleh sembarangan. Sehingga keputusan yang ditetapkan tidaklah subjektif. Apalagi bukan karena sogokan. Itu terjadi kan? Ya. Jadi betul-betul objektif, ilmiah. Atau secara umum, ketika tidak diangkat ke mahkamah, ya udah silakan memutuskan sendiri, tapi dengan dasar ini, dasar materi ini. Jadi penting banget untuk paling tidak mengetahui secara umum permasalahan haldonah ini. Jadi kita ini bukan membahas tentang materi parenting ya, sehingga seakan-akan masalah ini adalah materi parenting. Baik. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Itu esensi pembahasan haldonah ya. Dan kemudian saya tambahkan juga selanjutnya apa hikmah secara syariat adanya pembahasan haldonah. Satu, untuk menjaga keberlangsungan hidup dengan layak seorang anak. Ya. Ini alasan yang paling utama, hidupnya seorang anak dengan layak itu termasuk perhatian agama. Nggak boleh terlantar. Yang kedua, untuk menjaga terwujudnya agama dengan baik pada seorang anak. Ya. Yang ketiga, untuk menjaga akal dan perasaan seorang anak. Nah, ini poin penting ya. Dan yang keempat, dalam rangka menjaga identitas seorang anak dengan nasabnya. Nah, inilah beberapa tujuan syariat adanya pembahasan haldonah. Baik, kita kembali ke kitab. Kata penulis selanjutnya, hukmuha. Hukum haldonah. Qala wa hiya wajibatun fi haqqil hadin idza lam yujad ghairuhu. Apa hukum haldonah? Kata penulis, hafizallah, hukumnya wajib bagi pemegang hak ya, haldonah bila tidak ada yang lain. Au wujida walakin al-mahdun lam yuqbal ghairuhu. Ada didapatkan nih yang bertanggung jawab. Ya, namun yang diasuh tidak menerima orang lain. Ya. Li'annahu qad yahdik au yatadarrar bitarkil hifdz. Karena mungkin saja akan menimbulkan mafsadah ya, mudarat ya, bila tidak dijaga. Fayajibu hifdzuhu anil halak. Wal wujub al-kifai yakunu inda ta'adul hadinin. Ya. Maka wajib supaya tidak terjadi mafsadah. Ya. Lalu hukum wajib ini menjadi wajib kifayah bila telah ada sejumlah orang yang menjalaninya. Ya. Jadi haldonah ini wajib teman-teman, tidak boleh diabaikan. Wajib untuk diketahui dan menjalaninya sesuai aturan syariat. Nggak boleh sembarangan. Sekali lagi, yang saya tekankan adalah di sini nggak boleh sembarangan terkait dengan pengasuhan anak. Nah, disitulah esensinya pembahasan fikih. Ada batasan-batasan syariat terkait hal itu. Ya. Ini kalau kita betul-betul mengerti ya dan memahami dengan baik pembahasan syariat. Masalah fikih ya misalnya. Itu luar biasa untuk membentuk pribadi yang baik, membentuk masyarakat rumah tangga yang baik, masyarakat baik dan menjadi pondasi untuk
negara yang baik. Ya kan, akalnya kan akar masalahnya kan di sana sebenarnya. Ya. Jadi jangan dikira bahwa kita belajar fikih, kita belajar akidah apalagi itu nggak ada kontribusinya untuk negeri. Ya. Apa kalian ini cuma belajar aja, buka kitab aja. Kalau ulama-ulama di Saudi dibilang apa itu ulama bahasnya haid aja, tentang haid, tentang nifas, tentang haid, tentang sholat, tentang wudhu. Ini dunia bergejolak nih, gitu ya. Itu syubhatnya mereka. Hah? Orang sudah sampai bulan, kalian masih juga ngurusin gini-gini. Itu syubhat ya sebenarnya teman-teman. Syubhat untuk menjauhkan masyarakat dari ilmu agama, sehingga yang terjadi apa? Rusaklah mereka. Rusaklah mereka. Padahal mendalami ilmu agama itu manfaatnya luar biasa untuk pribadi, untuk keluarga, untuk masyarakat. Kontribusi terbesar di sini untuk baiknya negeri ini sebenarnya. Duhai sekiranya mereka tahu. Ya. Tapi tempe semua, ada yang tahu. Allahul musta'an. La haula wala quwata illa billah. Baik, qala hafizahullah taala. Ja liman takun. Siapa yang berhak? Wal hadanatu takunu lin nisa'i war rijali minal mustahiqin laha. Pada asalnya hadanah itu ya berhak mau bagi wanita atau laki-laki ya yang memang ada hak terhadapnya. Akan tetapi, nah ini garis bawahi, illa, perhatikan ini perlu digaris bawahi. Anna nisa'a yuqaddimna fil hadana ala rijal. Wanita pada asalnya lebih didahulukan. Dalam masalah apa? Hadana, pengasuhan anak. Mereka lebih didahulukan. Itu hukum asal. Kenapa mereka pada asalnya lebih dikedepankan? Karena oleh syariat menganggap bahwa li'annahunna asfaq wa arfaq bisighar. Wa idza lam yakun lahunna haqqun fil hadana tasarraf ila rijal li'annahum 'alal himaya wa siyanah wa iqamati masalih sighar aqdar. Karena pada umumnya yang namanya wanita itu asfaq wa arfaq, lebih penyayang, lebih lembut. Kalau para ulama di referensi lain mengatakan karena pada umumnya yang namanya wanita, apalagi ibu bagi anak itu lebih bisa menghadirkan kehangatan pada seorang anak. Hangat dengan makna sesungguhnya atau secara maknawi ya, secara hissi atau maknawi. Jangan katakan laki-laki juga bisa Ustaz tinggal nyalain kompor. Kayak gitu ya. Baik. Wa idza lam yakul lahunna haqqun. Nah, kalau ada di antara mereka para wanita enggak ada haknya fil hadana terkait dengan pengasuhan, maka baru dialihkan kepada kaum pria. Ya. Dan kaum pria itu satu sisi ya terkait dengan penjagaan, perlindungan, ya, itu lebih terhadap anak kecil itu lebih mampu. Nah, jadi kalau kita lihat dari sebatas ini penjelasan para ulama bahwa hadana itu memang pada asalnya ada di wanita dulu. Tapi alasannya adalah karena wanita itu lebih mudah untuk berkasih sayang dan lemah lembut kepada anak kecil. Ilah inilah yang akan menjadi persoalan kalau nggak ada pada wanita. Sekarang saya tanya, ada nggak wanita yang nggak lemah lembut? Ada kan? Nah, maka itu gugur hak donanya. Nah, ini sebatas ini aja kita punya dapat faidah tuh. Tidak selamanya ya untuk wanita, apalagi ilah ini sudah tidak ada pada diri mereka. Ya, baik. Kemudian, nah di sini juga teman-teman sebelum saya lanjut, ya salah satu bukti bahwa syariat kita itu betul-betul memuliakan
kaum muslimah, kaum wanita. Di sejumlah pembahasan, diantaranya ini, ya, mereka itu dikedepankan sebagai bentuk pemuliaan bagi kaum muslimah, para wanita. Maka bersyukurlah kalian, wahai para muslimah, mukminah, kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada Islam dan sunnah. Ya, mereka adalah pihak yang sangat dimuliakan dalam agama kita. Qala, kita lanjutkan. Wal hawanatu tifli takunu li walidayhi idza kana nikah qa'iman bainahuma. Amma idza tafarraqa fal hawanatu lil ma lam tankih zawjan ajnabiyan min al mahdun. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil mar'ati allati talaqaha zawjuha wa arada yantazi'a waladaha minha anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Lalu kata penulis, hadhanah atau pengasuhan anak itu pada asalnya ada di kedua orang tuanya, ya, selagi pernikahan mereka masih berlangsung. Namun bila keduanya berpisah, maka hadhanah jatuh ke tangan ibu selama dia tidak menikah dengan laki-laki yang lain bagi si anak. Makanya bukan ayah si anak, laki-laki lain. Ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW kepada wanita yang ditalak oleh suaminya, ya, sementara suaminya hendak mengambil anaknya, maka Nabi mengatakan kepada si wanita, anti kamu, ini kepada sang istri, aku bih, yang lebih berhak terhadap anak kecil itu selagi kamu lam tankihi, belum menikah lagi. Ini hukum asal tadi yang kita telah singgung. Ya. Tetaplah dengan menimbang, tadi akan kita bahas, ya. Kalau seandainya nih, ya, bapaknya tidak memiliki kelayakan untuk hadhanah, tetap kepada ibu. Tapi ini hukum kalau kepada ibu yang dicerai dan belum menikah lagi, masih yang lebih berhak. Ya, apakah hak itu otomatis kalau menikah? Enggak juga. Ya, karena ada pembahasan kelayakan. Ya, makanya teman-teman perlu kita dalami masalah ini. Enggak serta-merta itu. Baik, kita akan lihat, ya. Qala hafizahullah taala wal muqtadal hadana, konsekuensi dari hadana, ya, perkara yang lahir dari hadana, pengasuhan anak, adalah hifdzul mahdud wa imsakuhu amma yu'dhi, yaitu kewajiban untuk menjaga anak yang diasuh, melindungi dari hal-hal yang membahayakannya. Nah, ini konsekuensi dari hadana. Jadi gini, tadi ini misalnya kita bahas, anak berpindah pengasuhan kepada ayah, anggaplah karena ibunya menikah lagi dengan laki-laki lain. Tapi konsekuensi ini bisa nggak diwujudkan? Apa konsekuensinya tadi? Menjaga anak, ya, terus melindunginya dari hal-hal yang membahayakannya. Ada ayah, naudzubillah, anaknya kan nggak diperhatikan, ya, betul tidak? Asal aja, nggak. Allahul musta'an. Ya, anaknya mau main dengan siapa? Ya, minum racun lah. Ya, ada anak kecil yang makan kecoa lah. Itu termasuk yang harus diperhatikan. Ketika anak seorang ayah yang nggak akan bisa mewujudkan tujuan atau konsekuensi ini, maka dia nggak layak. Paham ini? Kan laki-laki kan bisa aja dia yang sibuk mencari nafkah. Ya kan? Dia yang jarang di rumah, tapi satu sisi dia pengen banget anaknya dia yang ambil. Nah, di situ butuhnya pembahasan ini dijelaskan dengan baik. Terbayang ya? Apa hikmah hadana itu? Tadi telah kita jelaskan hikmahnya untuk menjaga si anak dengan layak. Itu tujuannya. Jadi kalau mengerti agama, ini kalau kita ngerti agama, kita akan ngalah. Tapi kan banyak orang di luar sana nggak ngerti kan?
tetap egois. Betul tidak? Bagaimana caranya mati-matian merebut anaknya? Padahal dia nggak berpikir, dia mampu nggak sih sebenarnya untuk mewujudkan unsur-unsur dari sebuah haldona secara syariat. Asal ngerebut aja. Ya, kalau di mana? Di luar negeri itu ada pengadilannya ya. Sidang hak asuh. Di Indonesia ada juga? Ada juga? Hah? Apa itu, Bang? Hah? Oh gitu. Oh, Masya Allah. Nah, mengajukan ke sana. Dibahas lah itu. Allah Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah. Qala wa tarbiyatu hatta yakbur, dan konsekuensinya adalah untuk si pengasuh yang bertanggung jawab mentarbiyah, mendidiknya sampai dia dewasa, sampai dia besar. Ya, sampai dia besar. Ya, sampai dia besar. Wa dan amila jami'a ma huwa fi salihi, dan mewujudkan segala hal yang bermanfaat, yang berguna bagi kebaikannya. Ya, apakah terkait dengan asupan makanan, minuman, ya, kebersihan badannya, ya, lahir dan batin. Tadi saya bilang, saya sebutin tadi teman-teman, ada anak kecil makan kecoa. Saya ini bukan bilang rekayasa, karena ada postingan gitu. Ada direkam lagi ini. Ya Allah, ini juga yang ngerekam kacau banget ini. Kok bisa-bisanya? Hah? Iya, ini gimana? Hah? Apa? Iya, anak kecil. Oh iya iya, benar-benar. Dulu sempat ada anak kecil minuman keras malah. Ya Allah ya Rabbi. Itu enggak. Kalau syariat Islam ditegakkan, itu pemerintah bisa turun tangan diambil tuh anaknya. Dan paksa. Enggak ada peduli, enggak peduli, diambil paksa itu. Karena tidak layak hadonah padanya. Nih, pembahasan hadonah. Bisa dengan alasan itu. Kelayakan hadonah, orang tuanya tidak memiliki kecakapan. Udah gugur pengasuhan. Nah, tinggal dibahas lagi siapa nih yang hak asuh. Hah? Iya, itu secara syariat punya dan hadona alasannya. Ini kita bahas. Kan ini global, ini pembahasannya terkait dengan makan minumnya, kebersihannya, lahir dan batin. Coba tuh bayangkan. Itu kan baru pembahasan kalimat-kalimat yang bersifat umum. Kalau kita detailkan kan banyak banget. Anggaplah nih terkait kebersihan. Ada anak yang berhari-hari nggak dimandiin sama orang tuanya. Masuk itu. Ada nggak? Ada kan? Diurusin mandi. Ya, Allah musta'an. Ini betapa indahnya syariat kita ya. Sampai masalah ini sangat diperhatikan dan bisa melahirkan sebuah konsekuensi hukum. Menunjukkan ini bukan masalah sepele. Ya, antum-antum yang punya anak-anak, perhatikan dengan baik anak-anak. Ya. Oh, sampai mana tadi? Ya, kebersihannya, lahir dan batinnya. Lihat, kata penulis, wa qiyami bi jami'i hajatihi wa mutallabatihi. Segala yang terkait keperluannya dan keinginannya. Artinya hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan layaknya seorang anak yang diinginkan oleh anak. Anak minta susu misalnya. Oh, itu termasuk yang harus dipenuhi. Kalau Anda sebagai orang tuanya dan punya kemampuan tentunya ya, maka itu wajib untuk dipenuhi. Itu dalam rangka mewujudkan hadonah ini. Paham? Baik. Maka sebenarnya untuk berumah tangga itu banyak hal yang harus dipelajari dulu ya. Sebenarnya termasuk hadonah ini. Mungkin aja barangkali setelah belajar dulu nih, ada tadinya mau nikah kebelet, setelah itu gak jadi nikah. Ya, apa yang disebut dengan penataran sebelum nikah, mungkin ini termasuk materi yang perlu diajarkan kepada pasangan-pasangan yang akan menikah.
Qala al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, kita pindah. Fi syurutil hadin wa mawani'il hadana. Syarat-syarat pengasuh ya untuk menjalankan hadanah dan penghalang-penghalangnya. Yang pertama qala al-Islam. Nah, ini perhatikan teman-teman, Islam. Dalam pembahasan syariat haruslah yang mengasuh, apakah dia orang tua kandungnya atau bukan, dia Islam. Fala hadanata likafirin ala muslim. Maka tidak ada hadanah bagi non muslim bagi anak yang muslim. Nggak boleh. Ini kalau hukum syariat yang ditegakkan. Tapi soalnya kan kita nggak begitu ya. Di negeri kita kan nggak dipakai hukum itu. Kalau di luar negeri, khususnya Saudi Arabia, yang hukum-hukum Islam ditegakkan, wah itu kalau ada yang murtad, udah keluar, silakan keluar, tinggalkan negerinya, tinggalkan rumah tangganya, nggak boleh lagi serumah, nggak lagi ada hak untuk ini, warisnya putus, hak pengasuhan putus. Itu konsekuensi yang murtad. Kalau di tempat yang dijalankan syariat Islam, hukum Islam. Kalau kita nggak ada bedanya, sama aja. Hah? Campur aduk. Jadi gado-gado tuh rumah tangga itu. Makanya dari sini juga nih kita punya alasan yang kuat untuk mengikuti pilihan pendapat ulama kita yang mengatakan tidak boleh menikah beda agama. Kalaupun boleh kan kalau kita bahas syarat-syaratnya, syarat-syarat yang tepat telah kita bahas. Ya. Masalah yang oleh sebagian masyarakat kan nggak masalah itu mah. Ya, gimana mungkin coba akal sehat berpikir? Antum pikirkan aja secara akal logika. Ya. Anggaplah suami muslim, istri non muslimah. Ketika lebaran gimana rumah tangga itu? Ketika Natal gimana rumah tangga itu? Gimana coba? Kalau pas yang muslim merayakan, ya kita bersyukur senang-senang aja kan. Kalau yang non muslim ikut meramaikan, ya silakan aja. Yang repot adalah ketika hari raya non muslim itu dirayakan di rumah itu dan Anda berada di rumah itu. Kalau Anda nggak ikut serta, Anda akan dianggap nggak toleransi, nggak layak nih jadi anggota keluarga. Pusinglah Anda. Nggak mungkin secara logika sehat aja bisa dibenarkan pendapat itu. Makanya setahu saya ya kebanyakan pasangan-pasangan menikah beda agama itu nggak langgeng, ujungnya pisah, betul tidak? Betul nggak? Akhir-akhirnya berakhir dengan perpisahan. Ada? Emang ada? Coba sampai akhir ada nggak? Mana siapa? Belum berakhir dong, belum berakhir, belum berakhir, belum berakhir antum. Kita pertanyaannya sudah berakhir sampai berakhir, belum. Selagi dia hidup itu masih pertentangan tuh bang, pasti itu menghadapi konflik batin itu pasti ada. Tes satu, ya baik. Maka ini dijadikan syarat utama. Kita kembali ke pembahasan Islam. Maka tidak ada hadanah bagi non muslim. Lianau la wilayata lahu ala muslim. Enggak boleh non muslim itu ya memberikan menguasai ya penguasaan terhadap muslim, enggak boleh. Ya. Kita bukan bicara soal hak asasi manusia, bukan ya di sini. Bukan masalah toleransi, bukan. Karena jangan ditanya Islam itu tentang toleransi. Luar biasa masalah toleransi dalam agama Islam. Tapi kita berbicara secara identik terkait dengan agama anak. Makanya tadi telah kita jelaskan di pembahasan hikmah. Apa sih tujuan hadanah? Salah satu hikmahnya apa? Untuk memastikan agama, ya, agama anak. Ini kalau kayak gini agama anak nggak bisa dijamin akan tetap dalam keadaan muslim. Apalagi anak ya, mudah banget terpengaruh. Ya. Makanya teman-teman barakallahu fikum Rasulullah itu mengatakan anak itu semuanya terlahir dalam keadaan fitrah, kemudian
Kedua orang tuanya lah yang membuat anak menjadi Nasrani kah, Yahudi kah, Majusi kah. Ya, Allahul musta'an. Qala, kata beliau, walil khasya 'alal mahdun minal fitnah fi dinihi. Wah, lihat nih. Wa ikhrajihi minal Islam minal kufur. Yang dikhawatirkan terhadap anak adalah terpengaruh pada agamanya sehingga berpotensi tidak lagi Islam si anak menjadi kufur. Nauzubillahi min dzalik. Saya itu terus terang dulu sempat duduk di bangku kuliah. Dulu itu ada program, Anda tahu nggak antum? Program pertukaran mahasiswa ke luar negeri ya. Saya dulu jurusan saya itu Jerman. Nah, di Jerman itu sudah banyak orang tua asuh namanya yang menampung mahasiswa-mahasiswa luar negeri dengan program ini, orang tua asuh. Jadi penamaannya aja sudah orang tua asuh. Itu bukan sembarangan penamaan itu. Tujuannya supaya tercipta kedekatan antara mahasiswa yang datang ini dengan orang tua asuhnya yang notabene-nya non muslim. Jangan bayangkan, silakan bayangkan bagaimana pengaruh keagamaan seseorang dengan keadaan seperti itu. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan dari itu semua. Ya, makanya tidak heran ketika ada orang-orang dari luar negeri pulang ke negerinya agamanya luntur. Banyak-banyak kan gitu. Ya, nggak sedikit kan? Luntur. Paling tidak dia tidak bisa lagi mengatakan non-muslim selain Islam itu salah. Dia nggak bisa lagi mengatakan itu. Ya, itu sudah parah itu. Ketika tidak bisa mengatakan selain Islam agama batil, kufur, oh udah rontok sudah. Al-wala wal bara'nya. Yang kedua al-bulugh wal aql. Dia adalah orang yang balik dan berakal. Maka tidak boleh hadana li shaghir kepada yang kecil, orang ODGJ, ya, tidak memiliki akal karena mereka dianggap tidak layak ya untuk mengelola ya, urusan anak yang akan diasuh, ya, hajat mereka. Yang ketiga al-amanah. Nih perhatikan. Hadana itu diberikan kepada orang yang amanah pada agama dan iffah, orang yang menjaga kehormatan dirinya. Maka tidaklah ada hadana bagi dia yang dikenal khianat, fasik, karena orang-orang seperti itu adalah pertanda ciri tidak amanahnya. Wa fi baqa'il mahdun indaha, ketika anak bersama dengannya itu akan doror, menimbulkan bahaya terhadapnya, terhadap diri dan harta bendanya. Ini lihat nih teman-teman, barakallahu fikum. Sebenarnya pembahasan ini juga mudah-mudahan bisa menjadi motivasi ya untuk kita semua, untuk kita memastikan diri kita agar terus berusaha menjadi orang tua yang layak untuk mengemban amanah mengasuh anak. Yang keempat al-qudrah, punya kemampuan al-qiyam bi syu'unil mahdun. Punya kemampuan untuk mewujudkan urusan-urusan anak terkait dengan agama atau harta benda. Maka tidak boleh hadana kepada orang yang lemah, ya, mungkin udah tua renta, ya, atau dia yang memiliki penyakit yang berat, ya, sebab hadana difaqiri ma'dum. Hadana diberikan kepada yang tidak mampu itu tidaklah dianggap ada, ya, atau kepada dia yang masyghul, yang aktivitas luar biasa sibuknya, ya, sehingga akan menyebabkan potensi keterlantaran. Nggak boleh. Yang kelima, kita selesaikan poin ini ya. Ayakun al-hadin saliman minal amrad ma'diyah. Orangnya yang akan diberikan hadana adalah orang yang tidak mengidap penyakit menular, ya, ma'dawi ya, yang menular, ya, seperti kusta dan yang lainnya.
Yang keenam, ayakuna rasyidan. Nah, ini rasyid disinggung lagi. Ya. Hadana diberikan kepada dia yang rasyid. Maka tidak boleh hadana kepada dia yang safi, lawan dari rasyid. Apa rasyid itu, Mas Dirin? Lah. Rasyid. Ya, dia yang sudah memiliki kemampuan untuk mengelola harta dengan baik. Ya, itu rasyid, yang mengelola harta dengan baik. Jadi tidaklah boleh diberikan kepada dia yang tidak rasyid. Dia bisa jadi balik, dia Islam, dia punya kekuatan, tapi nggak rasyid. Nggak rasyid itu cocoknya kepada siapa, Bu Haidar? Dalam bahasan orang dewasa, nggak rasyid dengan makna rasyid yang kita pelajari, cocoknya kepada seperti apa? Orang yang bagaimana? Enggak, itu jelas hilang akal. Dia nggak rasyid, bang. Dia berakal tapi nggak rasyid. Cocoknya ke siapa? Iya, tidak rasyid. Dan dia dewasa. Siapa? Kayak siapa? Hah? Ayah, dia. Enggak, apakah istilahnya? Ya, kayak gitu tuh. Apa namanya tuh? Lemah mental tuh. Nah, itu. Karena ada dia yang dewasa kan? Dia dewasa, dia punya kekuatan, dia punya harta. Tapi lemah mental, akalnya nggak begitu sempurna. Dia bukan nggak berakal, bang. Dia berakal. Buktinya dia bisa makan, dia bisa mengelola hidup sendiri, dia segala macam. Tapi ada kasus-kasus yang dia nggak beres. Lemah mental rendah itu, keterbatasan mental kayak gitu itu. Nah itu rosyid, nggak rosyid. Yang kayak gitu nggak boleh. Qala yang keberapa lagi? 6, 7. Ayakunal hadid hurran. Dia merdeka. Ya ini pembahasan terkait dengan budak kita lewati dan cukup ya 7 apa ini? 7 poin syarat ya. Dicatat ya syarat. Menunjukkan ini semua penentu keabsahan pengasuhan. Wa hadhihi syurut ama fi rijali wan nisa. Maka syarat-syarat ini adalah syarat yang bersifat umum baik untuk laki-laki atau untuk wanita. Wa tazidu al-mar'a syartan akhar. Nah, tambah lagi nih satu syarat untuk khusus bagi kaum wanita, bahwa alla takuna mutazawwija min ajnabi minal mahdun. Selagi dia tidak menikah dengan laki-laki lain ya yang bukan ayah kandung si anak. Ya, li'annaha, karena wanita kalau sudah menikah dengan laki-laki yang lain potensinya apa? Tersibukkan mengutamakan suami barunya. Dan juga karena sabda Nabi SAW, anti ahaqu bihi lam tankihi. Engkau lebih berhak terhadap anakmu selagi engkau belum menikah dengan yang lain. Maka gugur hak hadanah ya dengan adanya penghalang dari penghalang-penghalang yang telah disebutkan di atas. Ya, atau dengan kata lain ya bila gugurnya salah satu dari syarat-syarat yang telah disebutkan. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini materi kita untuk malam hari ini. Baik, sebelum saya tutup, ada yang mau didiskusikan teman-teman? Ada? Ya, Abah Haidar. Ya. Belum menikah. Ya, ini kan untuk kasus pisah berarti. Ya, sama. Bismillah. Nah itu tadi. Nah itu tadi. Jadi saya bilang tadi, kasus seperti ini ada dua arah untuk penyelesaiannya. Pertama, kalau mau silakan ke mahkamah. Kalau di negeri kita pengadilan agama, PA namanya. Atau kalau nggak ke sana, ya udah silakan sendiri dan kekeluargaan, kumpulan keluarga orang. Materi yang dibahas untuk memutuskan ini dia. Paham nggak? Jadi kasus yang Anda tanyakan, kumpulkan keluarga. Siapa yang berhak dengan melihat ini unsur-unsur yang kita bahas ini? Bisa jadi mungkin nanti ternyata yang memenuhi syarat-syarat ini pamannya, mungkin saudara ayah yang telah meninggal itu, atau kakek neneknya barangkali.
Jadi inilah keperluannya pembahasan kita. Jadi materi ini adalah bahan untuk memutuskan. Tadi yang kita singgung salah satu saran dia yang nggak rasyid. Bisa jadi kan ada orang tua dari anak yang nggak rasyid kan? Itu nggak boleh. Dia orang tua betul tetap orang tua nggak bisa putus hukum orang tua tetap. Tapi hak pengasuhan, iya nggak boleh itu. Memudaratkan anak kan? Kalau tetap dengan orang tua seperti itu. Hmm. Hmm. Ya. Selagi tidak terpenuhi, betul tidak berhak, nggak boleh. Selama tidak terpenuhi syaratnya. Misalnya ada faktor penghalang. Terus, kenapa nggak ke ibunya? Baik. Nah, sekarang kalau terpenuhi hak kepada ayah ya, berarti pindah ke ayah, betul. Itu hukum asal. Betul. Bukan berarti sama sekali hak putus. Kalau hubungan orang tua dan anak nggak putus, tetap nggak putus. Ah, betul. Nah, berarti sekarang gini, selagi hak syarat masih terpenuhi kepada ayah selama itu, maka hak ayah. Kalau ada penggugurnya, baru berpindah lagi ke ibunya. Tapi syariat tadi telah kita bacakan menjelaskan bahwa seorang wanita yang menikah dengan laki-laki lain itu potensi memberi perhatian kepada anak itu bisa berkurang, betul kan? Nah disitulah kekhawatirannya. Maka para ulama mengatakan itu sebenarnya adalah ilah hukum. Yang namanya ilah, Abah Haidar, itu akan hilang hukum bila ilahnya hilang. Artinya gini, kalau seandainya nih seorang wanita, walaupun dia menikah dengan orang lain, tetap dia memprioritaskan anaknya, tidak sedikit pun berkurang, maka dia masih punya hak itu. Wa ala kulli hal, pembahasan ini bukan memutus status antara anak dan orang tua, enggak. Kita berbicara pengasuhan untuk kemaslahatan anak. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kemaslahatan anak, bila seandainya nih ibu, walaupun dia menikah dengan orang lain, dia tetap bisa mewujudkan kemaslahatan anak, maka masih punya hak dia untuk mengasuh anak. Hanya saja, ketika satu kondisi, anak di nomor dua kan, maka serta-merta gugur haknya. Nah itu kan, potensi itu kan pasti terjadi kan? Apalagi seorang pria yang mungkin egois yang datang kepada dia, yang menikahnya itu. Yang kadang seperti kasus ya yang kita jumpai di masyarakat, itu malah mempermasalahkan anaknya kan. Wah itu bahaya banget bagi anak. Ya, akal dan perasaannya itu akan terganggu, mentalnya. Itu yang dijaga oleh syariat. Jadi dipastikan lagi, silakan dipastikan musyawarah dengan baik keluarga besar. Ya, jangan hanya menganggap bahwa bergampang-gampangan mengatakan enggak, ibunya tetap sayang kok, ibunya tetap sayang kok. Dijalani aja dulu mereka, misalnya gitu loh. Coba tes-tes gitu loh. Yang datang orang baru, ya kan? Suami wanita itu kan orang baru. Gak ada jaminan dia bisa memberikan kasih sayang kepada anaknya itu. Jadi letak masalah di sana sih. Maka silakan musyawarahkan aja, musyawarah dengan keluarga besar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Begitu Pak Haidar. Baik, ada lagi? Dah. Ya. Ya. Iya, betul, betul. Makanya tadi saya bilang ke beliau, sebenarnya masalah ini lebih identik diarahkan masalahnya adalah kemaslahatan anak. Ilahnya di situ dah. Makanya sabda Nabi diksinya adalah kamu lebih berhak sebenarnya, gitu loh. Jadi ada tinjauan sebenarnya di situ, ada peninjauan.
Kalau seandainya istri, walaupun dia telah menikah, gitu ya, hah? Tidak, iya makanya saya bilang tadi, dia masih bisa memberikan eh, perhatian, kasih sayang segala macam. Hak itu masih ada. Ya. Tetapi bila yang terjadi ternyata mengurangi hak anaknya, nah di saat itulah hukum ini betul-betul ditegakkan, diajukan. Nah ini, dan istri nggak bisa ngelak lagi, gitu loh. Udah. Apa tuh? Ya betul. Ya, nggak bisa memang udah untuk opsi. Iya ada. Tapi batasan kita anak yang belum tamyiz dah. Itu udah. Maksudnya bisa nggak dia memberikan kasih sayang itu sampai besar maksudnya. Yang masalahnya beda dah. Kalau anaknya belum tamyiz maka tidak diberi pilihan dia. Tidak disuruh milih dia. Kita yang nentuin. Orang-orang dewasa nih yang merumuskan siapa yang berhak. Bukan ditanya kamu pilih mana. Enggak, kita enggak bicara dewasa dah. Setelah tamyiz baru ditanya. Iya, ditanya. Memang ditanya. Iya, ada hadis lain nanti ketemu bahasanya. Ada bahasanya itu. Jadi kalau dia sudah tamyiz ditanya silakan, kamu pilih mana? Hah? Mau ikut siapa? Itu ada riwayatnya itu. Ada riwayatnya dah. Jadi silakan ditanya. Untuk sudah tamyiz. Makanya ini hanya anak yang belum tamyiz. Bukan dia disuruh milih, tapi orang dewasa yang memberi pertimbangan. Gitu loh. Sudah balik apalagi dia milih. Silakan memilih. Ya dia punya hak untuk memilih begitu. Allah alam. Ada lagi? Atau apa nih kan? Kecil. Secara finansial, kasih sayang. Oke. Berada. Oh beda agama. Ibunya sendiri? Oh gitu. Ah, tadinya karena tadinya. Aduh. Ya circle non muslim. Ya. Aduh. Ya itu dia. Ya ini apa pembahasan kita. Tapi kan itu berarti dia tidak eh Allah musta'an ya apa tidak yang jelas ya nggak menjalankan syariat sih ya nggak tahu batasan syariat ya jauh dari ilmu. Sebenarnya kalau kita memberikan arahan cara syariat, suaminya itu lebih berhak. Karena kalau kita memperbandingkan antara masalah dunia dengan masalah syari agama, agamalah yang lebih harus diutamakan. Harusnya, harusnya. Tapi kan di negara kita kan nggak segampang itu. Di negara eh, Konoha ya kata orang ya, nggak tahu di mana itu sih Konoha itu ya. Saya nggak tahu Konoha itu di mana. Katanya sih di Konoha itu duit yang main. Kapan ada cuan, iya nggak sih Vic? Kapan ada cuan dia yang menang gitu kan kasus. Kalau suaminya nggak punya cuan, ya istrinya yang menang.
Nah, kalau kayak gitu, kalau diajukan ke mahkamah ya, pengadilan, maka tetap keluarga suami muslim, tapi bukan suaminya barangkali. Tetap keluarga suaminya yang punya hak lebih berhak, iya karena muslim kan, semuanya muslim kan. Tapi mungkin bisa jadi bukan bapak kandungnya, apakah saudaranya, kakek neneknya, nah gitu. Kalau kita kembali ke aturan agama ya sekali lagi gitu. Wallah gitu. Hah? Harusnya maka sekali lagi saya tegaskan, kalau syariat yang dijalankan itu harus, tidak mungkin tidak, apakah mungkin atau tidak itu beda hal. Ditarik dulu supaya nggak terpengaruh keagamaannya. Nah, nanti dibicarakan nih, dikumpulkan keluarga besar. Siapa yang kira-kira terpenuhi syarat-syarat ini? Di antara tadi yang tuh bilang bahwa kalau bapak kandungnya nggak punya kasih sayang gitu ya, sulit masalah ini kurang. Ya udah, siapa di antara keluarga yang bisa itu? Kalau seandainya keluarganya semua sama, ternyata karakternya gitu, maka dilimpahkan kepada yang lain. Bisa jadi hak pengasuhnya kepada yang lain. Yang jelas jangan di non muslim. Catat dengan baik, garis bawahi. Syarat yang pertama Islam. Maka hadonah kepada muslim putus, terhapus, tidak bisa sama sekali. Nah, ini juga saya nasihatkan ya untuk kita semua. Kalau ada mungkin nih keluarga mencari babysitter ya, istilahnya ya, pengasuh anak kan, itu harus muslim. Nggak boleh non muslim. Gitu loh. Allah musta'an. Baik. Ada lagi? Cukup? Apa? Oh ya. Oh ya, bagus itu. Oh iya, iya iya. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Iya, tapi kalau firasat saya, non muslim itu membuat sebuah aturan sebenarnya karena melihat itu adalah sebenarnya aturan Islam. Mereka jalankan. Banyak-banyak seperti itu sebenarnya. Mereka tuh menjalankan sebuah konsep yang mereka ambil dari Islam sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya itu sudah ada di Islam. Nah kan kalau kita pelajari kan ternyata kan di Islam sebenarnya kan. Sebenarnya cuman masalahnya di Islam itu kan orang-orangnya yang gak jalani, bukan agamanya kan. Orang-orang yang menjalani agama ini yang nggak konsisten gitu loh. Maka kita tidaklah kagum dengan Amerikanya sebenarnya. Tapi konsep itu bagus dan itu sebenarnya dari Islam. Dan memang begitulah kebanyakan konsep yang dijalankan non muslim, orang kafir itu. Banyak atau konsep yang mereka jalani dalam kehidupan mereka yang mereka ambil dari Islam. Tapi nggak mereka akui bahwa itu dari Islam. Nggak akan pernah mereka mengatakan itu. Kayak khitan aja. Itu kan dari Islam. Gitu. Apa ya? Di negara kita. Oh iya. Oh itu antum antum bicara negara Konoha, bukan negara kita itu. Konoha itu. Ya, ya. Enggak juga. Terus? Oke, terus?
Nah itu buktinya kalau memang ada peranan negara harusnya sampai sejauh menentukan layak tidaknya. Tapi kan tidak. Nah, iya, panti asuhan juga asal diberi duit kan selesai. Tidak melihat layak tidaknya kan? Mana mau dibenarkan? Ya nggak bisa lah. Dalam Islam nggak begitu. Harus ditentukan kelayakan hadonah. Inilah pembahasan kita. Ya, kelayakannya harus ditentuin dulu, layak tidak. Nggak bisa sembarangan. Ngadopsi aja. Nggak bisa. Ya, adopsi apa nanti? Enggak akan. Enggak akan. Panti itu ketika ada yang mau atas nama mengasuh, udah pasti dia memberikan. Enggak mau, enggak melihat lagi bagaimana perkembangan ke depan, enggak. Asal datang ini atas nama kami mau ngasuh, udah panti pasti memberikan. Silakan. Hah? Apalagi cuan yang berbicara. Selesai. Itulah negeri Konoha. Ditinggal. Suaminya, oke. Okay. Finansial. Ah, ya. Terbatas. Ya, saudara. Masuklah pembahasan kita, Abah Haidar. Boleh aja, bukan sebuah keharusan. Secara syariat dia mengajukan diri untuk mengasuh anaknya, apalagi karena ada kondisi bahwa orang tuanya kan tidak mampu untuk mewujudkan hadona. Kita masuk pembahasan hadona. Jadi sah-sah saja, apalagi itu masih ada hubungan kekerabatan dengan ibunya. Boleh, malah bagus. Cuman harus ditentukan layak tidaknya. Inilah keperluan pembahasan kita ini. Nggak masalah. Nggak masalah. Akadnya apa? Dia minta, dia ngasuh kan itu aja kan? Nggak masalah. Nggak masalah. Malah justru kalau memang betul-betul tidak mampu orang tuanya, harus dilimpahin memang kepada siapa yang bisa menjalankan hadonah pengasuhan itu. Memang harusnya dia berikan. Tidak diminta pun dia berikan harusnya. Orang tua, iya. Supaya terwujud hadonah dengan baik. Abang, iya, betul. Inilah pembahasan hadonah. Tapi dengan syarat-syarat tadi bang. Ya, dia muslim, dia punya kemampuan, dia pandai apa bukan dia Roshid ya bukan Safi. Terus syarat-syarat yang telah kita bahas ada 7 tadi ya. Ya udah silakan. Apalagi ada hubungan saudara. Tapi ingat ini hak asuh ya, tidak merubah nasab sama sekali. Nggak merubah. Nah ini yang problematik masyarakat kita. Adopsi itu menganggap sudah menjadi anak kandung. Oh itu dosa besar itu. Oh, iya, nggak ada cerita itu. Orang tua kandungnya sebenarnya itu. Nggak ada cerita itu. Oh itu dosa besar. Hmm? Kehilangan akses, kehilangan hak sama sekali. Itu dosa besar. Memutus nasab itu luar biasa dosanya. Nah, itu jauh apa sudah ketipa tangga, sudah jatuh ketipa tangga lagi anak orang tuanya, ya kan? Dia nggak dapat anaknya, nggak dapat ngasuhnya, nggak diakui lagi. Wah, luar biasa itu. Nah, yang masyarakat kita kan terjadi seperti itu. Asalnya masalah hadona, asalnya. Tapi kebablasan sampai tidak diakui lagi. Jadi masalah hadona ini tidak merubah nasab. Tidak sama sekali. Tapi ini karena menjaga perkembangan hidup seorang anak. Maka terkait dengan pengasuhan. Bukan merubah nasab. Begitu. Allah.
Runyam. Kasus pada anunya. Jelimet. Iya, sing kusut. Ya kusut. Pokoknya kalau hal-hal melanggar syariat itu potensi keburukan demi keburukan makin luas, makin banyak jadinya, Bang. Harusnya bertaubat ya, gitu. Ustaz. Males mah. Jelimet. Cukup ya? Jazakumullah khairan. Masih ada pembahasan yang harus kita lanjutkan ya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.